Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan era globalisasi yang menuntut adanya perubahan pada beberapa bidang, salah satunya dalam bidang pemasaran. Iklan merupakan jenis komunikasi pemasaran yang memiliki istilah umum yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya. Di Indonesia, begitu beragam produk atau jasa yang beredar di internet dan media online. Bisnis e-commerce juga mulai memuncak di lingkup digital setidaknya sejak tahun 2014 lalu. Salah satu bisnis e-commerce di Indonesia adalah Shopee. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Shopee, ia berhasil menduduki peringkat pertama pada kategori tempat belanja online. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile. Dalam proses jual beli, penjual akan membedakan biaya pengiriman sesuai dengan berat dan dimensi produk. Jadi pembeli mentransferkan uang seharga produk ditambah biaya kirim sesuai jauh pengiriman. Salah satu penawaran dari Shopee adalah gratis ongkos kirim. Hal ini dapat diartikan sebagai biaya pengiriman dibebaskan bagi pembeli. Dengan menggratiskan ongkos kirim, pembeli hanya perlu membayar produk yang ia beli. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan, terutama pada mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 dalam bidang komunikasi pemasaran. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori tentang komunikasi pemasaran dengan fakta yang dilakukan oleh para e-commerce dalam mempromosikan jasanya. Uji validitas. Murti tahun 2011 menjelaskan bahwa validitas merupakan derajat kebenaran dari suatu kesimpulan penelitian yang dipengaruhi oleh metode penelitian, sampel penelitian, dan sifat populasinya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen, dilihat dari R hitung atau total masing-masing instrumen variabel pada Pearson correlation. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Pada N sama dengan 68, diketahui bahwa R table bernilai 0,2012. Pada hasil tabel di samping, menunjukkan bahwa masing-masing item pada variabel X mempunyai nilai R hitung melebihi R tabel, yaitu sebesar 0,2012 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item dari variabel X adalah valid. R hitung yang mendekati nilai 1 berarti setiap item memiliki hubungan dengan variabel instrumennya. Pada tabel hasil uji validitas Y di samping menunjukkan bahwa masing-masing item pada variabel Y mempunyai nilai R hitung melebihi R tabel, yaitu sebesar 0,2012 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item dari variabel Y adalah valid. R hitung yang mendekati nilai 1 berarti setiap item memiliki hubungan dengan variabel instrumennya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil pengetahuan akan menghasilkan data yang sama
menggunakan objek yang sama juga. Bila nilai koefisien alfa melebihi 0,6, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,6, maka item tidak reliable. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, dapat diketahui pada tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,600. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis univariat. Analisis univariat ini berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa, mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen, serta minat beli sebagai variabel dependen. Pada data hasil analisis SPSS di samping, didapatkan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Untuk pengguna aktif Shopee, rata-rata mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. Selanjutnya, analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen, dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis akhir diterima. Jika nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis awal, adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Hipotesis akhirnya adalah tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil chi-square test menggunakan SPSS. Pada tabel di samping, hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Selanjutnya, tabel chi-square test mengenai hubungan iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli. Pada tabel di samping diketahui nilai P adalah 0,38. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Jadi, berdasarkan hasil chi-square test bahwa ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen, yaitu pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2019. Nilai koefisien determinasi yang didapat yaitu 0,679 atau setara dengan 67,9%. Maka dapat dikatakan variabel X berkontribusi sebesar 67,9% terhadap variabel Y. Sedangkan 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Dalam hasil yang telah didapatkan oleh peneliti melalui penghitungan dengan menggunakan bantuan SPSS, diketahui bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yang mana jika ditafsirkan ialah iklan gratis ongkos kirim dari Shopee mampu memengaruhi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019 untuk memiliki minat membeli barang yang ada pada aplikasi tersebut. Dan selain itu, peneliti juga mengetahui bahwa variabel X, yaitu iklan gratis ongkos kirim Shopee, memiliki pengaruh positif terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019 sebagai variabel Y. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala pada tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Minat Beli Sabun Mandi
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh dari iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurmala dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan iklan sebagai variabel X dan minat beli sebagai variabel Y-nya, serta sama-sama menggunakan subjek yang berasal dari kalangan mahasiswa. Selain penelitian di atas, penelitian ini juga sejalan dengan 9 penelitian lainnya yang digunakan sebagai referensi penelitian, yang dimana hasilnya juga sama-sama menerangkan bahwa iklan memiliki pengaruh terhadap minat beli dari masing-masing subjek yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rivaldi, nomor hadir 04. Dalam hal ini ingin menjelaskan bagian pembahasan penelitian. Jadi Shopee menjadi platform e-shopping atau belanja online yang memiliki frekuensi serta pengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam hal ini minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Lalu dengan adanya iklan gratis ongkir dari Shopee membuat daya minat konsumen semakin meningkat, sehingga membentuk dorongan yang kuat juga pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019 terhadap pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui Shopee dengan iklan gratis ongkos kirimnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya merupakan lampiran-lampiran dari hasil penelitian kami. Yang pertama merupakan isi kuesioner dari variabel X, yaitu iklan gratis ongkos kirim Shopee. Terdapat 4 skala interval, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Dan pada variabel X ini terdapat 4 pernyataan. Yang pertama, saya sering menggunakan aplikasi Shopee. 2, saya sering melihat iklan kupon gratis ongkir baik melalui media sosial maupun aplikasi Shopee. 3, saya mampu memahami pesan yang disampaikan pada iklan gratis ongkir. 4, saya sering menggunakan kupon gratis ongkir. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu minat beli konsumen. Terdapat 4 pernyataan. Pernyataan pertama, kupon gratis ongkir meningkatkan hasrat saya untuk membeli barang. 2, saya menjadi lebih sering melihat produk yang ditawarkan saat kupon gratis ongkir berlaku. 3, saya lebih suka berbelanja menggunakan kupon gratis ongkir. 4, ketika melihat kupon gratis ongkir, saya menjadi lebih sering berbelanja di Shopee. Kuesioner ini dapat diisi oleh responden dalam bentuk G-form, dan seperti tadi terdapat 4 skala interval yang bisa dipilih oleh para responden. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks penelitian kelompok kami, yaitu pertama dari judul kita memilih pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2019. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee ini terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2019. Dan untuk variabel kita menggunakan 2 variabel, yaitu yang pertama variabel X, yaitu dari iklan gratis ongkos kirim Shopee, dan variabel Y-nya yaitu minat beli dari konsumen, yang dimana adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2019. Untuk konsepnya kita ada 2, yang pertama iklan dan yang kedua minat beli. Sumber data yang kami gunakan yaitu yang pertama dari literatur atau penelitian sebelumnya dan buku-buku atau kepustakaan. Yang kedua kita melalui kuesioner yang kita sebar melalui G-form yang bisa diisi oleh responden. Selanjutnya metode penelitiannya kita menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitiannya itu deskriptif dan unit analisis dan observasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Untuk ukuran sampelnya itu sebanyak 68 responden, dan kita menggunakan teknik penarikan sampel dengan non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Sekian, terima kasih.